Setelah sebelumnya diceritakan kalau Riz akhirnya memilih aksi nekat dengan mengeksekusi Steve, CEO dari perusahaan Capstone di depan umum yang otomatis menarik perhatian semua orang, alhasil seluruh personil kepolisian dikerahkan untuk mengejarnya sampai ke pegunungan. Beruntung Riz berhasil menghindari Tony dan beberapa personil dari militer yang diterjunkan untuk menangkapnya hingga dia mengelakkan diri ke sungai untuk sampai di tempat persembunyiannya dan kabur dari tempat tersebut dengan bantuan Riley. Sentinel, that cell signal is being... We're clear! Sementara itu, karena kabar mengenai aksi Riz sudah mulai menyebar kemana-mana, Kapten Howard, salah satu atasan Riz, kemudian pergi menemui Pak Admiral yang saat itu sedang bersama Komandan Bill. Intinya, Kapten Howard khawatir kalau selanjutnya Riz akan mulai memburu mereka bertiga sehingga dia meminta Pak Admiral untuk mulai mempertimbangkan sesuatu yang dia sebut sebagai langkah taktis yang biasa dilakukan para pejabat yang sedang terancam, yaitu kabur ke luar negeri. But I doubt James Reese sees it that way. Tactical retrograde. Namun, Pak Admiral tidak setuju dengan usul tersebut karena menurutnya, sebagai perwira militer, mereka mempunyai perlindungan hukum untuk membela diri. Lagi pula, dia masih merasa sangat aman karena jika Riz memutuskan untuk datang ke kantornya dan menyerang secara langsung, maka dia akan berhadapan dengan ribuan tentara yang ada di sana. Di sisi lain, diperlihatkan Riz dan Ben yang diam-diam sedang memantau situasi kantor Pak Admiral dari tengah laut, dan setelah melihat situasi di tempat itu yang cukup padat, Ben sempat menyarankan agar Riz menggunakan sniper untuk menyingkirkan Pak Admiral karena mereka tidak akan mungkin bisa mendekatinya secara langsung. Sayangnya menurut Riz, hal itu tetap terlalu beresiko mengingat kondisi di atas kapal tidak stabil sementara mereka hanya mempunyai satu kali kesempatan untuk menembak. Jika gagal, Pak Admiral akan menjadi sangat siaga dan saat itu terjadi mustahil untuk bisa menyerangnya untuk yang kedua kalinya. We can't risk a miss. Di saat yang sama, setelah aksi Riz menghabisi CEO perusahaan Capstone viral, Bu Menteri Pertahanan akhirnya mengumumkan kepada publik bahwa status Riz mulai saat ini dinaikkan sebagai teroris. Dengan begitu, Tony dan tim kepolisian lokal yang tadinya menangani kasus tersebut kemudian dibebas tugaskan karena pemerintah pusat akan mengambil alih kasus itu. Your team will be assigned back to their respective departments. Excuse me? You're getting put on ice. Dan di sisi lain, sejalan kasus Riz yang sudah mulai mendapat perhatian nasional, artinya skandal proyek RD4895 juga terancam akan ikut terbongkar. Karena hal itu, Kapten Howard sebagai atasan Riz dengan pangkat terendah di antara Pak Admiral dan Komandan Bill, dia berinisiatif buru-buru mengamankan anak dan istrinya pergi keluar kota dengan dalih untuk liburan. Namun di sini dia tidak menyadari kalau gerak-geriknya sudah dipantau oleh Ben. Bahkan HP-nya juga telah disadap sehingga Ben sudah mengetahui semua rencananya untuk melarikan diri. God, I don't get it. I thought you hated the keys. Ben lalu kembali menemui Riz dan berkata kalau mereka harus bergerak cepat karena Howard sudah berencana untuk kabur. Namun Riz tetap terlihat tenang yang artinya dia sudah sangat fokus dengan tujuannya dan mau sejauh apapun mereka lari, dia pasti akan menemukannya. Are you sure you want to do this? Beralih kembali ke Kapten Howard, diperlihatkan dia berusaha menjelaskan kepada istrinya tentang skandal proyek RD4895 dan bagaimana dia sebenarnya terpaksa terlibat di dalamnya hanya karena diperintah oleh atasannya. Di mana di tengah percakapan itu, anaknya kemudian memberitahu kalau ada seseorang dari FBI yang mendatangi rumah mereka. Namun begitu Howard membuka pintu, What can I do for you, Agent? Going somewhere, Captain. sementara Ben mengurus Howard dan keluarganya, Riz pergi menangani Komandan Bill yang berhasil dia temukan di sebuah parkiran bar. Pergelutan pun sempat terjadi di antara mereka. Namun tentu saja Komandan Bill yang selama ini bekerja di kantor tidak memiliki kesempatan sehingga Riz berhasil mengunci Komandan Bill sampai dia tidak bisa bergerak dan langsung menyuntikkan sebuah obat yang membuatnya pingsan seketika. Begitu tersadar,
Komandan Bill sudah terikat di kayu gelondongan dan hampir ditenggelamkan di pinggir pantai, persis seperti latihan khusus yang biasa diterima oleh Reese dan rekan-rekannya. Namun bedanya, Komandan Bill hanya sendiri dan dipaksa untuk mengakui semua perbuatannya, lalu dibiarkan tenggelam sambil memikul beban kehidupan sebagai bentuk tanggung jawab atas kematian rekan-rekan Reese. Setelah beres dengan Komandan Bill, kini giliran Kapten Howard yang juga telah dibawa ke tempat itu bersama dengan anak dan istrinya, di mana dia telah melihat apa yang Reese lakukan kepada Komandan Bill. Namun alih-alih langsung menghabisinya seperti yang dia lakukan kepada target-targetnya yang lain, Reese justru meminta Kapten Howard untuk melakukan sesuatu untuknya. Donnie Mitchell's not gonna ever see his baby. Awalnya, Kapten Howard menolak dan memohon agar Reese mengampuninya karena dia mengaku kalau selama ini dia hanya menjalankan perintah. Sayangnya, Reese sama sekali tidak peduli dengan alasan-alasan itu dan mengingat anak dan istrinya yang tidak bersalah telah ikut menjadi korban, dia pun langsung menyeret anak Kapten Howard untuk mengancamnya sampai akhirnya demi menyelamatkan keluarganya, Kapten Howard pun terpaksa menuruti perkataan Reese. You gonna do it? Yes. Dengan begitu, artinya tersisa satu nama yang menjadi target Reese dan orang itu tidak lain adalah Pak Admiral, atasannya sendiri di militer. Untuk mempersiapkan aksi terakhirnya, Reese menyempatkan diri untuk pulang dulu ke rumah lamanya di mana otaknya kembali kumat setelah mengingat kenangan-kenangan lama dari keluarga dan rekan-rekannya. Lalu di tengah kondisi liut itu, tiba-tiba Reese mendapat pesan baru dari Kathy yang mengatakan kalau kemungkinan Ibu Menteri selama ini juga ikut terlibat karena dialah yang meng-ACC seluruh percobaan obat-obatan yang diberikan kepada Reese dan rekan-rekannya, dan ada satu perusahaan bodong yang mendapat bagian dari proyek tersebut dan belum diketahui siapa pemiliknya. Got paid for his part in the experiment. There are also other companies linked to Saul Agnon. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Kapten Howard yang pergi menemui Pak Admiral di kantornya untuk menyampaikan pesan kalau Reese ingin berbicara dengannya lewat telepon. Di mana di percakapannya itu, Reese mengingatkan Pak Admiral akan semua kejahatannya yang rela menumbalkan anak buahnya sendiri demi keuntungan pribadinya. Mind walls. Awalnya, Pak Admiral masih bisa meremehkan Reese dengan berkata kalau dia tidak akan pernah bisa menyentuhnya karena baginya, Reese seolah hanya seekor serangga yang tidak berguna. Namun, tepat setelah Pak Admiral mengatakan hal itu, Kapten Howard lalu membuka jaketnya secara perlahan dan menunjukkan kalau dia sudah mengenakan sebuah bom di tubuhnya. Do not do this. Jadi untuk alasan itulah, Reese memaksa Kapten Howard agar menuruti perkataannya jika dia tidak ingin Reese ikut menghabisi anak dan istrinya. Dengan begitu, Reese tidak perlu mendatangi Pak Admiral secara langsung karena hanya dengan satu panggilan telepon, dia bisa menghabisi mereka berdua dari jarak jauh. I already do. Sementara itu, Tony yang masih saja penasaran dengan Reese kemudian langsung menghubungi pusat begitu dia mendengar kabar soal ledakan di markas Navy SEAL. Tidak ada satupun orang di TKP yang melihat keberadaan Reese di sana sehingga dia pun berasumsi kalau Reese melakukannya dari jarak jauh dan memutuskan untuk langsung menerobos masuk ke rumahnya dengan maksud untuk mengamankannya sebelum dia kembali kabur. Sialnya, justru dia sendirilah yang dilimpai Reese dari belakang, dimana meskipun Tony sudah berusaha menjelaskan kalau dia juga sedang berusaha memberikan keadilan untuk Reese, namun Reese sama sekali tidak peduli karena dialah yang akan menjadi keadilan itu sendiri. Stay off my list. Di sisi lain, Kathy yang sedikit banyak sudah menemukan beberapa titik terang dari kasus Reese, dia mulai menyelesaikan artikelnya tentang kepemilikan perusahaan bodong milik Ibu Menteri yang mendapat bagian jatah dari proyek RD4895 dan membuat satu pasukan mengidap tumor yang kemudian dia kirimkan kepada salah seorang rekannya di stasiun TV lain. Force her to answer for what she's done. Anehnya, selang 1 jam, rekannya tidak kunjung membaca email tersebut dan setelah ditelepon, dia mengaku tidak mendapatkan email apapun dan benar saja, ternyata hal itu tidak lain adalah ulah dari Ibu Menteri yang telah meretas laptop yang digunakan oleh Kathy, di mana menurutnya, Kathy telah keliru menulis berita tersebut yang seolah memfitnahnya.
Bu Menteri pun kemudian memberikan kesempatan kepada Katie untuk mewawancarainya dan berjanji akan menjelaskan semuanya jika Katie mau mendengarkan. Namun jika Katie memilih untuk pergi, dia juga tidak akan menghalanginya. I'm open to granting an interview. Singkat cerita, Katie akhirnya ikut bersama Ibu Menteri ke tempat persembunyiannya yang saat itu mulai dijaga ketat oleh militer swasta sebagai security yang dia sewa. Dalam sesi wawancara singkatnya, Bu Menteri merasa dituduh oleh Katie yang telah keliru membuat kesimpulan karena meskipun Bu Menteri telah menyetujui proyek percobaan RD4895, namun dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari proyek itu seperti yang dituduhkan Katie dalam artikelnya. I never received a payout from Steve Horn or anyone else. Bu Menteri menjelaskan kalau perusahaan bodong bernama Oberon Analytic yang diduga ikut menerima aliran dana dari proyek tersebut sama sekali tidak ada sangkut paut apapun dengannya. Beliau mengaku hanya menjalankan perannya sebagai menteri sebagai penanggung jawab dari Pentagon untuk memperbaiki mental pasukan militer, menekan angka bunuh diri mereka yang pulang dari medan perang, dan dia tidak tahu menahu tentang konspirasi tumor dan sebuah pasukan yang sengaja dihapus di balik proyek tersebut. I don't know what is. I was as upset about it as you are. Faktanya, bahkan Bu Menteri baru mengetahui kalau proyek itu bermasalah setelah melihat Katie di berita saat dia sedang menanyakan mengenai hal itu kepada Steve, CEO Capstone. Karena itulah, Bu Menteri kemudian berinisiatif membuka penyelidikan skala nasional untuk kasus tersebut. Madam Secretary, you have a call with the Joint Chiefs. Untuk membuktikannya, bahkan beliau memberikan mutasi rekening pribadinya di mana hal itu membuat Katie mulai percaya, dan karena ragu, dia mengirim pesan kepada Riz yang intinya kalau kemungkinan dia memang salah mengenai Bu Menteri. Kembali beralih ke Riz setelah aksinya meledakkan kantor Pak Admiral, diperlihatkan dia bersama Ben yang tetap melanjutkan perjalanannya menuju tempat persembunyian Bu Menteri karena menganggap kalau beliaulah puncak dari konspirasi yang telah mengorbankan keluarga Riz dan rekan-rekannya. We got 3, 4 chargers. Dengan statusnya yang kini buron, mereka pun tentu saja harus merubah penampilan dan membuat identitas baru untuk mengelabui petugas. Meskipun Riz sudah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, untungnya sebagai agen CIA, SIM bodong yang dibuat Ben bisa lolos saat pengecekan sehingga mereka akhirnya bisa lewat tanpa kendala. You live in the vehicle, sir? Oh, time to time, man. Just chasing waves. 7 Lincoln 42 ID check is clear. 1984. We're clear. Dari sana, mereka lalu menuju ke sebuah pantai terpencil untuk melanjutkan perjalanan via laut, di mana salah satu teman Riz sudah menyiapkan kapal lengkap dengan peralatan dan senjata yang mereka perlukan. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun langsung OTW menuju ke villa persembunyian Bu Menteri yang lokasinya berada di sebuah pulau kecil. Rafe really came through. Sementara itu, Tony bersama dengan tim militer yang membantunya diperlihatkan juga pergi menuju ke villa persembunyian Bu Menteri karena dia tahu kalau Riz telah mengincarnya. Meskipun sudah dibebas tugaskan, namun karena Tony sudah tahu apa yang sebenarnya menimpa Riz, dia kemudian memutuskan untuk bergerak sendiri dengan harapan bisa menghentikan Riz dan membongkar kasus konspirasi tersebut dengan menggunakan jalur yang benar. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan semakin waspada militer penjagaan villa persembunyian Bu Menteri, Riz dan Ben sudah bersiap dengan tugasnya masing-masing, di mana Riz akan maju untuk melakukan penyerbuan, sementara Ben akan memberikan support dari menara mercusuar. Di sini, Ben kembali bertanya kepada Riz untuk yang terakhir kalinya, apakah dia benar-benar yakin untuk menyerang mengingat tempat itu sudah dipenuhi oleh tentara bayaran yang disewa untuk melindungi Bu Menteri. Namun Riz lagi-lagi menjawab kalau dia sudah 100% yakin dengan tujuannya dan memilih untuk lebih baik mati daripada harus melihat targetnya hidup di penjara. I'm not alone. Di sisi lain,
Kathy diperlihatkan baru saja akan pamit dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, dia meminta satu lagi sesi wawancara terakhir dengan Bu Menteri untuk melengkapi artikel yang dia tulis. Jadi setelah Kathy memeriksa beberapa data yang diberikan oleh Bu Menteri, memang terbukti kalau beliau tidak ikut mengambil keuntungan dari skandal proyek RD4895. Namun bukan berarti kalau dia tidak bersalah atas tewasnya rekan-rekan Riz saat menjalani misi di Suriah. Kathy justru menemukan bukti kalau Bu Menteri berbohong bahwa dia baru mengetahui masalah kesehatan pasukan itu baru-baru ini. Sedari awal, dia sebenarnya sudah tahu kondisi Riz dan timnya yang terkena efek malpraktek dari proyek tersebut, dan bahkan dia sedang melakukan upaya cuci tangan untuk menyelamatkan namanya sendiri. I'm just trying to understand the true order of events exactly as they occurred. Alih-alih memberikan pengobatan yang benar, Bu Menteri justru membiarkan Riz dan timnya dikorbankan, diserang habis-habisan dengan harapan kalau mereka semua akan tewas terhormat di medan perang. Jika itu terjadi, artinya kegagalan dari proyek RD4895 tidak akan terbongkar dan reputasinya tetap akan terjaga. How much time does it take to say abort? For 9 minutes and 21 seconds. You chose to remain silent and you let those men die. Those men didn't just die! Murder is murder whether or not you got paid for it. On you, brother. Sementara itu, Riz yang sudah mulai memasuki area villa dan men-take down beberapa tentara bayaran dengan bantuan sniper band dari kejauhan, seketika itu juga baku tembak pun terjadi dan protokol keamanan untuk Bu Menteri otomatis langsung diaktifkan. Okay, stick with the plan. Di sisi lain, Tony dan timnya yang sudah berada dekat dengan lokasi juga menyadari hal itu, di mana mereka kemudian membagi tim, sebagian turun menuju ke villa, sementara sisanya pergi ke menara mercusuar setelah melihat ada tembakan dari arah tersebut. Fuck. FBI just landed. Abort now. Ben yang menyadari hal itu pun kemudian meminta Riz untuk membatalkan misinya. Namun dengan posisi Riz yang sudah nanggung, dia akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut masuk ke dalam villa meskipun tanpa backup dari Ben sekalipun. I'll see you on the other side, Ben. Di sini diperlihatkan superioritas Riz sebagai mantan anggota pasukan khusus yang sangat terlatih, di mana meskipun hanya seorang diri, dia tetap mampu menembus masuk ke dalam villa dan menyingkirkan tentara bayaran yang ada di sana satu persatu, hingga akhirnya dia berhasil sampai di ruangan Bu Menteri meskipun harus sambil menahan beberapa luka tembak di tubuhnya. Kathy yang kebetulan juga masih berada di ruangan itu lalu berusaha menenangkan Riz sambil mengatakan kalau yang menerima uang dari perusahaan bodong bukanlah Bu Menteri, melainkan masih ada satu pelaku lain yang ikut bertanggung jawab. Namun seperti yang sudah-sudah, Riz tetap tidak mempedulikan hal itu karena baginya Bu Menteri sengaja membiarkan hal itu terjadi, dan itu artinya dia juga menjadi salah satu orang yang memang harus bertanggung jawab. I swear, I wanted to help. Dengan luka tembak yang agak dalam, Riz sempat liut karena telah kehilangan cukup banyak darah, dan momen itu dimanfaatkan Kathy untuk terus membujuk Riz agar dia mau menghentikan aksinya. Lalu di tengah perdebatan itu, Bu Menteri tiba-tiba mengambil pistol yang ada di laci mejanya, dan sebelum Riz sempat menembakkan senapannya, yang terjadi adalah entah apa alasannya, bisa jadi karena memang merasa bersalah atau takut dengan konsekuensi dari kebijakannya sendiri, Bu Menteri justru memilih untuk on goal. Namun mau dengan cara apapun, bisa dibilang misi Riz tetap selesai, yang artinya dia sudah tidak perlu lagi berada di sana dan kabur diam-diam sebelum para tentara itu menemukannya. Riz! Sialnya, secara kebetulan, Tony melihat Riz tepat setelah dia keluar dari villa dan langsung bergegas mendatanginya. Namun, alih-alih menangkapnya, dia justru membiarkan Riz pergi begitu saja dan tidak melaporkannya kepada rekan-rekannya yang lain, seolah mengerti kalau Riz sudah menyelesaikan tujuannya dan apa yang akan dia lakukan akan percuma karena dia sudah bukan lagi sebuah ancaman. Negative.
Singkat cerita, beberapa minggu berlalu setelah kejadian itu, berita yang ditulis Kathy akhirnya berhasil menarik perhatian banyak orang. Alhasil, pemerintah melakukan reformasi total di Pentagon untuk mengembalikan kepercayaan publik, meskipun hal itu tidak berpengaruh kepada status Reese yang masih dianggap sebagai buronan. Sementara itu, Ben yang sebelumnya terpisah dengan Reese saat penggerebekan di villa terjadi, sekarang dia sedang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai agen CIA yang menyamar menjadi pengangguran di mana Reese akhirnya kembali menemuinya. You left that shell company off your list. Namun, kedatangan Reese saat itu bukanlah untuk silaturahmi atau mengucapkan terima kasih, melainkan untuk menyelesaikan daftar buruannya karena nama terakhir yang ada di daftar itu ternyata adalah Ben, orang yang selama ini sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Let's finish the list. Jadi ternyata Ben lah orang yang sengaja membocorkan operasi rahasia Reese dan rekan-rekannya di Suriah kepada pihak musuh sehingga seolah membuat skenario mereka semua akan tewas dalam serangan yang tidak terduga. Ben berdalih kalau dia sengaja melakukan hal itu karena tidak tega jika harus melihat Reese dan rekan-rekannya yang lain akan menderita akibat penyakit tumor di otak mereka sehingga dia membuat skenario untuk membuat mereka semua tewas terhormat dalam sebuah misi. Ben juga mengaku kalau dia tidak menduga semuanya akan menjadi seperti ini, apalagi sampai membuat anak dan istri Reese yang justru menjadi korban. Oleh karena itu, dia pun membantu Reese untuk menyelesaikan daftarnya untuk membalas dendam. Namun, hal itu tetap tidak bisa menjadi pembelaan karena mau bagaimanapun juga dia tetap menerima uang dari proyek tersebut. Now I know. It's okay. So, tanpa adanya sedikit pun perlawanan, Ben yang menyadari kalau dirinya memang salah, akhirnya hanya bisa pasrah dan membiarkan Reese menyelesaikan nama terakhir dari daftar perburuannya dan cerita pun selesai. You don't gotta die alone. I'm not alone.